Indonesia kini menjadi negara kedua terbesar di dunia dalam hal penyumbang sampah plastik di laut. Plastik membuat hidup kita menjadi lebih praktis, mudah, dan gampang untuk dibawa kemana-mana. Tapi, di balik kemudahan itu, ada dampak jangka panjang yang tidak dapat dianggap sepele. Plastik tidak benar-benar hilang setelah kita membuangnya. Dia cuma hancur menjadi partikel kecil yang disebut mikroplastik. Yang bikin ngeri, mikroplastik sudah ditemukan di mana-mana. Contohnya tanah, sungai, laut, bahkan air minum kemasan dan udara yang kita hirup. Mengerikan bukan? Mikroplastik jadi ancaman serius bagi makhluk hidup. Di laut, hewan-hewan seperti ikan, penyu, bahkan burung laut pun mengira bahwa plastik itu makanan. Padahal itu tidak bisa dicerna dan bisa membuat saluran pencernaan tersumbat sampai mati. Lebih parahnya lagi, kalau kita memakan ikan atau hewan laut lainnya, mikroplastik bisa ikut masuk ke dalam tubuh kita. Terus-terusan bisa aja ganggu hormon yang tidak seimbang. Daya tahan tubuh menurun sampai munculnya penyakit-penyakit kronis. Masalahnya manusia makin ketergantungan sama plastik sekali pakai. Bayangin aja tiap tahun lebih dari 11 juta ton sampah nyasar ke laut. Dan kalau nggak ada aksi nyata, jumlahnya bisa naik 3 kali lipat di tahun 2040. Padahal plastik seperti kantong belanja, sedotan, atau bungkus makanan yang kita pakai cuma sebentar. Tetapi bisa tinggal di bumi ratusan tahun. Solusi yang sementara tercetus adalah daur ulang. Lalu, daur ulang menjadi masalah baru nih. Selain karena menghasilkan komoditi baru yang juga akan menjadi sampah baru, juga teknologi lamanya yang tidak efisien. Tapi namanya manusia, kemajuan adalah nama tengahnya. Hadirlah pencapaian kedua dalam penyelesaian sampah di bumi, yakni mesin. Nah, dirangkum dari berbagai sumber kita akan memperlihatkannya. Ini dia teknologi daur ulang dan mesin pengolahan sampah tercanggih. Robot daur ulang. Menghasilkan sampah, namun takut bersentuhan dengan sampah. Robot jawabannya. Perusahaan bernama Fanuc Amerika membuat robot daur ulang sampah yang canggih bernama Waste Robotic. Robot yang dipandu perangkat lunak robotik dengan intelijensi buatan atau AI, mereka dilengkapi dengan teknologi pengenalan dan ekstraksi secara real time. Secara bersamaan, mereka juga melakukan penyortiran yang efisien. Singkatnya nih, dengan kecerdasan seperti ini, mereka mengenali sampah, lalu memasukkan data kelompok tiap sampah. Menyortirnya, lalu memindahkan ke tempat masing-masing kelompok. Walaupun gak sampai pada pengolahan terakhir, robot ini dipercaya mampu menemani manusia saat proses daur ulang sampah. Daur ulang kertas. Daur ulang bisa juga berarti mengubah benda menjadi bahan baru dengan fungsi yang sama sebelumnya. Seperti kertas bekas yang bisa didaur ulang menjadi kertas baru yang bisa dimanfaatkan kembali. Dan salah satu mesin canggih yang bisa melakukan itu adalah Epson Paperlab A8000. Mesin dari perusahaan Epson yang bisa disimpan di kantor atau sekolah dan kampus. Jadi di sini kamu tinggal memasukkan kertas bekas, lalu tekan start pada panel. Mesin akan menghancurkan kertas-kertas bekas tadi, lalu serbuk kertas tadi akan diprint kembali menjadi kertas putih yang bisa digunakan lagi. Eits, bukan hanya itu, kamu bisa memilih ukuran, jenis, dan warna yang dibutuhkan. Berarti udah nggak perlu beli kertas terus-terusan ya? Daur ulang pakaian. Selain plastik, sampah tekstil adalah yang cukup merusak dan mungkin paling banyak. Namun di Hong Kong, ada lini produksi skala kecil yang mengembangkan sistem daur ulang pakaian yang canggih. Namanya Garment to Garment atau G2G. Di dalam pabrik skala kecil ini melibatkan mesin-mesin canggih dalam proses daur ulangnya. Nah, di sini mereka akan membersihkan pakaian bekas terlebih dahulu, lalu menghilangkan mikroorganisme dan bakteri di sebuah ruang ozon. Setelah itu, Pop Gengs,
pakaiannya akan dicabik-cabik menjadi potongan kecil. Kemudian dibuka serat-seratnya menjadi serat benang. Nah, serat-serat yang halus dan kusut ini akan digabung, dibentuk menjadi beberapa irisan. Selanjutnya lagi, tiap irisan serat benang tadi akan dimasukkan ke dalam mesin berkecepatan tinggi dan memintalnya menjadi benang. Nah, benang-benangnya yang sudah jadi akan dialirkan ke mesin rajut dan menghasilkan pakaian baru. Daur ulang botol. Nah, salah satu perusahaan di Norwegia juga melakukan inovasi dengan membuat mesin canggih daur ulang botol bekas yang bisa ditemui di tempat-tempat umum, di mana tiap orang bisa membuang botolnya ke lubang tersebut. Mesin pun lalu menyortirnya, memisahkan berdasarkan jenisnya, apakah itu kaleng, plastik, dan kaca. Nah, plastik yang sudah tidak bisa digunakan lagi akan dihancurkan untuk dikirim ke pabrik daur ulang yang lebih besar. Nah, mesin-mesin ini sudah ada di beberapa negara loh, seperti Australia dan Jerman. Menariknya adalah, saat kamu membuang botol, mesin ini akan memindai botol yang dibuang. Untuk tiap ukuran dan bahan, mesin akan menilainya dalam bentuk uang yang akan dibayar kepada si pembuang, melalui lubang yang ada di bagian bawah, seperti mesin vending minuman. Wah, asik ya? Karena ini adalah mesin daur ulang yang akan membayarmu jika membuang sampah. Daur ulang aluminium. Terakhir ada saluran StarTech TV yang pernah membagikan proses daur ulang aluminium skala besar. Di pabrik tersebut, ada 2 mobil pengeruk yang bertugas mengangkut membawa sampah aluminium dari tempat pembuangan. Sampahnya ini akan dirembukan, lalu digiling hingga menjadi serbuk. Setelah itu, mobil pengeruk akan membawa serbuk tersebut ke wadah pembakaran hingga berubah menjadi cairan. Nah, proses pelelehan ini dilakukan 2 tahap pemanasan. Nah, yang terakhir, cairan dicetak di wadah persegi panjang dan akan dibentuk untuk digunakan sebagai bahan konstruksi. Menarik kan? Gimana? Canggih kan? Namun mesin canggih tadi mungkin belum bisa kamu akses. Nah, hal kecil apa nih yang kamu lakukan untuk menangani persampahan di muka bumi ini? Meski plastik sudah jadi masalah serius buat lingkungan, tetapi teknologi tidak tinggal diam. Sekarang sudah mulai banyak inovasi keren yang dikembangkan buat ngurangin ketergantungan kita kepada plastik biasa. Salah satunya adalah bioplastik. Plastik yang dibuat dari bahan alami seperti singkong, jagung, atau rumput laut. Apa sih bedanya sama plastik biasa? Nah, bioplastik ini bisa terurai secara alami dalam waktu yang singkat dan lebih cepat. Jadi lebih aman buat bumi. Gimana? Keren bukan? Soal bikin plastik baru, teknologi juga dipakai untuk mengolah plastik bekas menjadi barang bermanfaat. Contohnya paving block, bahan bangunan, bahan bakar alternatif, bahkan benang tekstil. Di beberapa daerah, banyak startup dan usaha kecil yang menerapkan sistem daur ulang tertutup. Jadi, sampah tidak langsung dibuang ke TPA atau laut, jadi dapat dipakai lagi untuk produksi barang baru. Selain membantu lingkungan, ini juga membuka lapangan kerja dan peluang usaha baru. Secanggih apapun teknologinya, semuanya tidak akan berarti kalau kita sendiri tidak ikut berubah. Teknologi hanyalah sebuah alat, tetapi manusialah yang mengendalikannya. Mulai dari pilih produk ramah lingkungan dan juga rajin memilah sampah dan sampai mendukung proses daur ulang. Masih harus juga dibarengi dengan edukasi dan juga perubahan gaya hidup agar teknologi bisa benar jadi solusi bukan polusi. Beberapa hal yang dapat mengurangi sampah plastik. 1. Contohnya tas belanja kain, di mana daripada pakai kantong plastik tiap belanja, mending bawa tas sendiri. Lebih hemat, lebih bisa dipakai berkali-kali dan pentingnya lebih ramah lingkungan. Dan jangan lupa taruh di sepeda biar bisa dipakai berkali-kali ya. Nah, selanjutnya bawa botol air minum sendiri. Daripada kita membeli air kemasan yang ujung-ujungnya menambahkan sampah plastik, lebih baik bawa botol sendiri. Lebih hemat bukan? Nah, kita pilih yang tahan lama kayak stainless atau kaca. Selanjutnya bawa kotak makan sendiri.
Kalau beli makanan di luar, coba deh bawa kotak makan sendiri. Selain higienis, ini juga dapat mengurangi sampah plastik dari bungkus sekali pakai. Pisahkan sampah plastik untuk daur ulang. Di sini sudah ada tempat sampah terpisah mulai dari organik, non-organik, dan B3, sehingga dapat mempermudah kita untuk memilih sampah. Dan pastikan sampah yang akan kita daur ulang itu bersih dan kering sebelum dibuang. Mari kita mulai dari diri sendiri dengan langkah sederhana seperti Menggunakan tas belanja kain, Membawa botol minuman, Membawa kotak bakal makan sendiri, dan pemilahan sampah. Dengan kesadaran dan tindakan kecil ini, kita bisa bersama-sama menjaga lingkungan agar lebih bersih dan sehat. Yuk, jangan tunggu lagi, mulai kurangi sampah plastik hari ini demi masa depan bumi yang lebih baik. Dadah!